Halo semuanya, kembali lagi di Cine Mentoring dari Trisakti School of Management. Kali ini saya Gadiel Manuel Santo dengan NIM 2018-713 akan membahas soal UTS dari Akuntansi Dasar 1. Nah, di sini kita akan bahas soal hitungannya. Kita akan langsung masuk ke soal nomor 2, recording proses. Sri Mulat mulai menjalankan usaha salon mobil clean di Jakarta Selatan pada 1 Januari 2018. Transaksi yang terjadi selama bulan pertama usahanya adalah sebagai berikut. Mulai dari tanggal 2 Januari. Dana tunai dari Bank BCA Pribadi Sri Mulat sebesar 250.000 dipindah bukukan ke rekening perusahaan salon mobil clean dan mendapatkan saham atas setoran tersebut. Nah, dari yang pertama transaksi pertama ini itu menunjukkan bahwa si Sri Mulat itu awalnya menaruh modal terlebih dahulu di perusahaan tersebut. Nah, berarti di perusahaan tersebut akan menambah cash. Yang kita akan taruh cash itu di debit. Lalu di kreditnya itu nanti ada modal. Namun karena di sini dibilangnya modalnya itu adalah bentuk saham, berarti nanti kita akan tulis akunnya itu di kredit adalah share capital ordinary. Karena modal itu saldo normalnya itu adalah di kredit. Nah, cash kita bertambah dan modal kita bertambah, maka kita akan masukkan angkanya yaitu 250.000 di debit dan di kredit. Karena sama-sama menambah. Cash yang bertambah 250.000, modalnya juga berarti bertambah 250.000. Maka balance. Kita akan langsung lanjut ke tanggal 4 Januari. Membeli ruko untuk salon mobil clean seharga 50.000 dengan kredit bank. Nah, di sini kita membeli bangunan atau ruko tersebut dengan secara kredit. Nah, berarti kan kita jadi punya building. Aset. Building itu kan termasuk aset. Saldo normalnya adalah di debit. Maka dari itu nanti kita akan membuat jurnal di debitnya itu adalah building pada bukan cash ya. Karena kita membeli rukonya ini secara masih kredit. Karena masih kredit, makanya nanti di kreditnya itu bukan cash, namun accounts payable. Accounts payable itu adalah utang. Saldo normalnya itu di kredit. Kan kita bayar secara kredit, berarti hutang kita bertambah dong. Accounts payable-nya di kredit. Nah, untuk saldonya yaitu 50.000 sesuai dengan soal. Lanjut ke tanggal 5 Januari. Membeli peralatan kompresor untuk menyemprotkan air dan sampo ke mobil sebanyak 5 unit seharga at 2.000 tunai. Nah, kalau misalnya ada at ini, berarti maksudnya itu per unitnya adalah harganya 2.000. Kita kan beli 5, nanti kita kaliin 2.000 totalnya. Nah, untuk jurnalnya, karena dibilang kita membeli peralatan, peralatan itu sebagai bentuk aset di akunnya adalah namanya equipment. Kita akan masukkan equipment di debit. Lalu nanti di kreditnya, karena kita bayar secara tunai, berarti kita mengeluarkan cash. Berarti nanti di kreditnya adalah cash. Jadi jurnalnya equipment pada cash. Nanti untuk nominalnya itu tinggal kita 5 kali 2.000. Nanti kita dapat hasilnya 10.000. Balance di debit dan kredit. Equipment kita bertambah, cash kita keluar. Lanjut ke tanggal 6 Januari. Membeli alat tulis kantor senilai 180 secara kredit. Nah, untuk alat tulis kantor ini, alat tulis kantor itu termasuk ke dalam perlengkapan. Di mana nanti kita catat jurnalnya itu adalah supplies. Karena kita membeli supplies, berarti supplies kita bertambah. Nah, saldo normal supplies itu adalah di debit karena dia adalah aset. Berarti kita akan tulis di debitnya office supplies pada, karena kita membayar secara kredit, berarti kita masih hutang. Bukan cash, tapi jurnalnya adalah pada accounts payable. Hutang kita bertambah lagi tuh. Senilai 180. Kalau misalnya ini nanti mau tulis supplies saja juga nggak apa-apa, nggak salah. Namun ini ditulis office supplies karena agar terlihat lebih rinci. Karena dia bilang itu mau beli alat untuk tulis kantor. Makanya kita tulis office supplies. Namun kalau misalnya mau tulis supplies saja itu nggak apa-apa. Nah, untuk tanggal 7 Januari, membeli sampo mobil seharga 500 tunai.
Nah, sampo mobil ini itu termasuk ke dalam supplies. Kenapa masuk supplies bukan equipment? Karena sampo itu kan bisa habis. Dia itu sesuatu yang kita pakai buat usaha kita, tapi bisa habis. Makanya kita kategoriin ke dalam supplies. Nah, supplies kita kan bertambah. Lalu kita bayar secara tunai. Makanya di sini kita akan masukkan di kreditnya pada cash. Untuk angkanya itu senilai 500 sesuai di soal. Supplies bertambah dan cash berkurang. Lalu tanggal 8 Januari, menyelesaikan jasa cuci mobil 100 unit at 15 tunai. Berarti maksudnya itu jasa cuci mobil itu per unitnya adalah $15. Nah, untuk selesaiin jasa cuci mobil, kita kan dapat cash. Berarti nanti kita di debit ada cash. Lalu di kreditnya ada yang namanya service revenue. Karena itu kan kita menyelesaikan jasa usaha kita. Nah, itu berarti kita kategoriin ke service revenue. Dan service revenue itu normalnya itu ada di kredit. Makanya bertambah ya di kredit. Nah, kita tinggal kali aja untuk angkanya 100 dikali $15. Kita masukin di sini angkanya berarti dapat 1.500. Cash kita bertambah, service revenue kita bertambah. Lalu tanggal 10 Januari. Menerima uang muka atas kontrak dari PT Bluebird untuk jasa cuci mobil yang akan dimulai pada bulan Februari 2018 senilai 25.000. Nah, ini mirip sama seperti yang tanggal 8, namun ada perbedaan. Di sini kita menerima uang muka. Namun berarti kita itu belum menyelesaikan jasa kita. Nah, tapi kita udah terima uangnya senilai 25.000. Berarti nanti ada cash di debit pada unearned service revenue, bukan service revenue. Nah, ini bedanya. Kan ini kita itu belum nyelesain jasa kita. Berarti itu kita nggak boleh anggap sebagai service revenue. Namun kita harus tulisnya ke unearned service revenue. Anggapannya ini adalah liabilities atau adalah utang kita. Karena kita udah terima uangnya, namun belum menyelesaikan pekerjaannya. Makanya kita masukkan ke unearned service revenue terlebih dahulu. Senilai 25.000. Nah, nanti kalau misalnya kita udah nyelesain pekerjaan ini, nanti kita baru akuin service revenue-nya. Nanti kita kurangin unearned service revenue di debit, kita masukin service revenue di kredit. Gitu. Ini kita tulis unearned service revenue, pokoknya intinya karena kita belum menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita langsung selesai pekerjaannya, kita bisa langsung masukin service revenue. Oke. Kita masuk ke tanggal 15 Januari. Menyelesaikan jasa salon mobil 20 unit at $30 dan mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Nah, di sini ada perbedaan juga. Kita udah nyelesain jasa cuci mobil, namun kita belum dibayar. Tahu dari mana kita belum dibayar? Di sini dari soal dia bilangnya itu mengirimkan tagihan kepada pelanggan. Berarti pelanggan tersebut belum bayar dong ke kita. Nah, si pelanggan tersebut berarti jadi ngutang sama kita. Nanti kita di debitnya bukan cash, namun accounts receivable pada service revenue. Karena kita udah nyelesain itu pekerjaan kita. Accounts receivable itu maksudnya adalah piutang ya. Orang lain, pelanggan itu ngutang sama kita. Nah, untuk angka nominalnya yaitu 20 kali 30. Nanti kita akan dapat hasilnya 600. Jadi ini bukan cash ya. Kita itu masukinnya ke accounts receivable karena pelanggan tersebut belum bayar ke kita, namun kita udah selesaiin jasanya. Lalu tanggal 18 Januari. Menerima uang dari pelanggan atas jasa salon mobil 50 unit at 35. Nah, di sini kita itu udah nyelesain pekerjaan kita dan juga kita udah langsung dibayar. Maka dari itu, sama seperti yang pada tanggal 8 Januari, kita akan jurnalnya cash pada service revenue. Karena kita udah selesai jasa kita terus langsung dibayar. Senilai 20 kali 3 senilai 50 kali 35. Nanti kita akan dapat hasilnya $1.750. Lalu kita langsung lanjut aja ke tanggal 27 Januari. Membayar hutang atas transaksi tanggal 6 Januari. Nah, kita lihat tanggal 6 Januari kita.
kita punya utang pas kita beli ATK tadi senilai 180, ya kan? Berarti yang tadinya accounts payable itu di kredit, kita akan kurangi di debit. Nah, kita jadi catat jurnalnya accounts payable di debit pada cash. Kenapa begini? Karena accounts payable itu kan saldo normalnya di kredit. Kalau kita nambah utang, dia itu kita masukin di kredit. Nah, pas kita bayar, utang kita kan berkurang. Makanya kita masukin accounts payable-nya di debit. Lalu di kreditnya itu ada cash. Karena kita mengeluarkan cash. Cash kita kan berkurang. Cash itu kan normalnya di debit. Untuk mengurangi cash, makanya kita masukkan ke kredit. Nah, yang jadi angkanya itu senilai 180 sesuai sama hutang kita yang tanggal 6 Januari. Ada 180. Nah, langsung lanjut ke tanggal 30 Januari. Menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa tanggal 15 Januari. Nah, kita lihat tanggal 15 Januari. Nah, di sini kan pelanggan tersebut masih ngutang sama kita, belum bayar. Nah, pas tanggal 30, pelanggan tersebut bayar utangnya ke kita. Berarti piutang kita udah dilunasin dong. Kita jadi nerima cash di kreditnya, yaitu accounts receivable. Karena piutang kita udah lunas. Berarti kita mesti kurangin piutang kita. Nah, angkanya itu dapat 600 sesuai sama piutang yang ada pada tanggal 15 Januari. Dan itu langsung lunas sesuai sama soal. Nah, untuk tanggal 31 Januari kita membayar beban. Untuk beban itu sendiri nanti saldo normalnya itu ada di debit. Nah, untuk gaji karyawan dia bilang $350. Berarti di sini ada nanti salaries expense di debit. Terus ada beban listrik dan internet. Itu akan masuk ke utilities expense di debit juga. Lalu ada beban lain-lain sebesar $50 masuknya ke other expense. Karena kita langsung bayar, berarti kita langsung membayarnya secara tunai, yaitu di kreditnya. Jadi kita ngeluarin cash, jadi kita ada nanti cash di kredit. Nah, untuk ini jadi nominalnya kita tinggal masukin salaries expense $350, utilities expense $150, dan other expense $50. Untuk cash kita tinggal jumlahin saja dari yang 350 tambah 150 tambah 50 akan dapat 550 untuk cashnya. Jadi makanya ini nanti akan balance. Nah, itu jadi jurnal untuk soal nomor 2 dari tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Kita lanjut ke soal nomor 3, adjusting the accounts. Kita akan baca soalnya terlebih dahulu. Gold Corp adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan dan menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun. Jadi ingat, dia itu nyusun laporan keuangannya setiap akhir tahun. Berarti dia setiap akhir tahun itu melakukan penyesuaian. Dari soalnya kita udah bisa lihat seperti itu. Berikut ini adalah sebagian data trial balance per 31 Desember 2018. Berarti kita akan mengadjust akun pada tanggal 31 Desember 2018 di tahun 2018. Itu mesti diperhatikan. Karena biasa di soal nanti bakal akan ada yang mengecoh. Lalu dikasih tahu ada saldo-saldo account, ada prepaid insurance, ada equipment, ada service revenue, bank loan, supplies expense, dan rent revenue. Berikut data yang diperlukan untuk penyesuaian pada akhir tahun 2018. Kita akan langsung masuk ke nomor 1. Nomor 1. Tagihan listrik, air, telepon, bulan Desember 2018 sebesar 15.500. Perusahaan selalu melakukan pembayaran tagihan ini setiap tanggal 3 bulan berikutnya. Nah, berarti ini ada expense, ada utilities expense. Namun, kita bayarnya itu bulan depannya, tanggal 3. Kita bayar berarti pas tanggal 3 Januari. Berarti pas tanggal 31 Desember itu berarti kita belum bayar dong. Nah, makanya nanti kita akan masukin jurnal utilities expense pada utilities payable. Karena kan pada tanggal 31 Desember itu kita belum langsung bayar. Kita bayar itu nanti bulan berikutnya. Senilai 15.500. Kecuali pas tanggal 31 Desember itu keterangannya kita langsung bayar. Nanti di kreditnya itu cash, bukan utilities payable. Oke. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Perusahaan menerima uang di muka dari pelanggan untuk pemasangan iklan. Di sini ada keterangannya, nama pelanggan, jumlah uang diterima di muka, jumlah pemasangan iklan yang disepakati. Nah, dari sini kita mesti cari satu persatu terlebih dahulu untuk cari angkanya.
Ini tuh jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan kita. Jadi ini kan iklan. Iklan yang udah terjadi itu kita akuin sebagai pendapatan kita. Nah, kita cari dulu angkanya. Untuk Starcorp, pertama kita cari dulu Starcorp. Dia itu memberikan uang di muka sebesar 150.000 kan. Nah, kita mesti cari angka iklan yang kita udah tayangin buat dia, yang udah terjadi. Di sini dibilang, jumlah pemasangan iklan yang disepakati ada 10 kali setiap bulannya, mulai bulan September 2018. Nah, yang kita hitung itu dari bulan September sampai akhir Desember. Berarti dari September sampai Desember itu udah berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Udah 4 bulan. Nah, dari 4 bulan ini ditayangin 1 kali iklan setiap bulannya. Berarti udah 4 iklan. Udah ada 4 iklan yang udah ditayangin. Tinggal kita bagi atau 4/10 total dari iklan yang akan ditayangkan. Ini untuk cara nyari angkanya yang udah terjadi. Iklan yang udah ditayangin. Senilai dapat kita 60.000. Nah, untuk Mooncorp ada sedikit perbedaan. Uang yang kita diterima di muka itu adalah sebesar 400.000. Yang disepakatinya itu 20 kali tayang. 2 kali dalam sebulan, mulai bulan Mei. Nah, kita cari dari Mei sampai Desember itu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Nah, bedanya di sini setiap bulannya itu dia 2 kali tayang. Berarti kita mesti kali 2 dulu dari 8 bulan tersebut. 8 kali 2. Kita nanti dapat jadi 16. Berarti udah ada iklan yang 16. Berarti udah ada 16 iklan yang udah ditayangin. Per 20 total dari iklan yang akan ditayangin. Kita akan nanti dapat jadi 320.000. Nah, dari kedua ini kita totalin. Dapat 380.000. Nah, begitu caranya ya untuk mendapatkan angka iklan yang udah terjadi. Jadi kita itu lihat, cari angka iklan yang udah ditayangin sampai tanggal kita penyesuaian, yaitu tanggal 31 Desember. Udah berapa kali tuh iklan ditayangin. Nah, 380.000 itu kita akan masukin ke account yang namanya unearned service revenue pada service revenue. Karena kan kalau misal di jurnal biasa, kan uang diterima di muka itu kita nanti ngejurnalnya itu cash pada unearned service revenue. Karena kita belum ngelakuin jasa kita. Nah, tapi kan kita di sini, di penyesuaian ini, kita ngakuin pendapatan kita karena itu yang udah dilakuin sama kita. Kita udah ngelakuin jasa kita tersebut. Makanya kita mesti akui. Unearned service revenue itu kita tutup ke debit, kita akui service revenue kita. Yang tadi kita dapat angkanya total ya 380.000. Kita masukin ke debit kreditnya 380.000. Ini untuk mengakui pendapatan pada saat bulan penyesuaian. Kita langsung lanjut ke nomor 3. Perlengkapan yang telah digunakan sebesar 15.000. Nah, di sini penyesuaian untuk supplies. Tapi kita harus lihat dulu di atas di info akun yang sudah disediakan di soal, yaitu di sini. Cari supplies. Nih ya, ada supplies expense. Kalau misalnya di soal diberitahunya itu supplies expense bukan supplies, berarti yang kita catat di jurnal penyesuaian itu nanti adalah kayak gini. Supplies pada supplies expense. Yang kita catat nanti adalah sisa supplies yang kita punya. Kalau misalnya di soal kayak gini nih, yang diberitahu supplies expense bukan supplies. Karena dia itu menggunakan namanya pendekatan beban. Di sini ya. Jadi patokan kita di sini. Kalau misalnya nanti dia ngasih taunya itu supplies, di sini bukan supplies expense tapi supplies, kita akan cari angkanya itu di penyesuaian adalah supplies yang udah terpakai. Yang udah terpakai berapa? Nah, tapi karena ini supplies expense, berarti kita nyari sisa supplies kita. Di sini dibilang, perlengkapan yang telah digunakan 15.000, tapi kita punya supplies sebesar 23.000. Kita tinggal kurangin aja buat nyari sisanya. Yang tadinya 23.000, udah kepake 15.000. Berarti kita ada sisa supplies kita sebesar 8.000. Ya. Kalau misalnya nanti di soalnya itu supplies, kita nanti nyatet yang udah terpakai. Jadi jurnal itu supplies expense pada supplies, bukan kayak gini. Tapi balik lagi kayak yang saya bilang, itu di
Kalau sini supplies expense, berarti kita catatnya itu angka sisa supplies kita. Ya nanti jurnalnya jadi seperti ini, supplies pada supplies expense. Oke. Lanjut ke nomor 4. Informasi berkaitan dengan premi asuransi dibayar di muka adalah, jadi dikasih tahu di sini ada general insurance, ada auto insurance juga. Ada premi yang dibayar, general insurance dikasih tahu, auto insurance tanda tanya. Pertama kita cari dulu angka premi yang dibayar yang kita udah bayar ke auto insurance. Itu caranya gampang. General insurance kita dikasih tahu 60.000, ya kan? Kita tinggal lihat saldo prepaid insurance yang ada di soal. Saldo prepaid insurance kita kan ada 140.000. Berarti di sini kita kurangin aja. 140.000 kurang 60.000. Dapat nanti jadinya 80.000 di sini buat auto insurance. Saya catat di sini. Auto insurance premi yang udah dibayarnya itu sebesar 80.000. Oke. Dapatnya tadi dari sini ya. Prepaid insurance itu kan udah total dari asuransi yang ada kita udah bayar. Nah, tapi yang di sini baru kasih tahu yang 60.000. Kita tinggal kurangin aja. 140.000-nya kurangin 60.000. Berarti sisanya kan buat auto insurance. Dapat 80.000 tadi. Saldo premi yang udah dibayarnya. Lalu kita langsung masuk ke penyesuaiannya. Periode premi asuransi untuk yang general insurance terlebih dahulu 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018. Jadi untuk cari angka seperti ini tuh ada dua cara. Jadi begini. Kita hitung yang general insurance dulu. Yang general insurance kita bayar 60.000. Kita lihat 60.000 ini buat periode berapa lama. Dibilang di sini periodenya 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018. Kalau dihitung dari November sampai 31 Oktober 2018 tahun depan, itu totalnya itu ada 1 tahun atau bisa dibilang 12 bulan. Berarti 60.000 ini buat asuransi selama 12 bulan. Kita cari dulu premi asuransi, berarti insurance expense per bulannya itu berapa? Tinggal kita gini aja, 60.000 bagi 12. Tinggal gitu aja. Kita cari dulu per bulannya. Dapat 5.000. Itu insurance expense yang akan diakui per bulannya, 5.000. Nah, kita kan tapi mesti cari yang di tahun 2018. Yang udah diakui itu berapa? Berarti kita mesti cari yang di 2018 adalah mulai dari Januari sampai Oktober 2018. Kenapa yang 2017 yang nggak dihitung? Nggak diikut hitung. Karena pas tanggal 31 Desember 2017 itu udah dilakuin penyesuaian juga. Berarti yang 1 November ini sampai 31 Desember 2017 itu udah diakuin di tahun sebelumnya. Nah, kita tuh mentingin yang tahun kita sesuaiin aja nih, tahun 2018. Makanya kita hitung dari yang dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 31 Oktober 2018. Masa akhirnya. Berarti dari Januari sampai Oktober itu ada berapa bulan? Ada 10 bulan kan? Kita tinggal kali aja nih yang insurance expense per bulan ya. Kali sama 12. Kali dengan 10. Akan dapat 50.000. Ini cara yang pertama. Nanti ada cara yang lagi beda lagi. Lalu untuk yang auto insurance tadi kita udah dapat 80.000 premi yang dibayar. Nah, periode premi asuransinya dia itu mulai dari 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019. Ingat yang kita fokus itu adalah mulai yang tahun 2018 saja karena kita melakukan penyesuaian untuk tahun 2018. Berarti yang kita cari itu angka untuk premi asuransi yang udah diakui dari 1 April sampai 31 Desember 2018 saja. Kalau ikutin cara yang tadi, kita lihat dulu periodenya itu untuk berapa lama.
Kalau dilihat ini 1 April sampai 31 Maret tahun depannya, berarti itu 1 tahun atau bisa dibilang 12 bulan juga. Kita cari dulu insurance expense per bulan yang bakal diakui. Misalnya berarti 80.000 itu kan untuk 12 bulan. Kita cari dulu per bulannya berapa. Ini dibagi 12. 80.000 dibagi 12. Lalu nanti kita akan kali dengan mulai dari bulan April sampai Desember itu ada berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. Kita langsung kali aja kalau gitu dengan 9. Dapat hasilnya nanti 60.000. Maka nanti di jurnal nomor 4 ini akan namanya insurance expense pada prepaid insurance dengan total 110.000 dari 60.000 tambah 50.000 ini. Kenapa insurance expense dan prepaid insurance? Seperti yang saya katakan tadi, ini kita tuh mencari insurance yang udah lewat, yang maksudnya yang udah terjadi untuk di tahun 2018 seberapa banyak. Dapatlah 110.000. Itu untuk pakai cara mudahnya cari angkanya ya. Kita langsung lanjut ke nomor 5. Perusahaan menyewakan 2 ruko dan mencatat pendapatan sewa atas uang sewa yang diterima di muka. Ruko A dengan nilai kontrak sewa 72.000 untuk masa sewa 1 Agustus sampai 31 Juli 2019. Dan ruko B senilai 144.000 untuk masa sewa 1 Mei 2018 sampai 30 April 2020. Nah, di sini kita bisa lihat kita nyewain ruko udah dapat cashnya, tapi kan itu kan untuk 2 tahun nih kalau dilihat 1 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2019 itu kan untuk 2 tahun. Nah, di sini kita tugasnya itu menyesuaikan, lihat berapa bulan yang udah lewat untuk tahun 2018. Untuk yang ruko A terlebih dahulu nih kita cari angkanya. Perusahaan nyewain ruko A itu senilai 72.000. Untuk masa sewa 1 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2019. Ini bisa dibilang tuh 2 tahun kan. Buat 2 tahun 72.000 itu. Nah, berarti per bulannya itu berapa? Pendapatan rent revenue kita per bulannya berapa? Kita tinggal bagi aja 2 tahun atau bisa dibilang 24 bulan. Di sini 72.000-nya. Kita dapat 3.000 per bulannya. Nah, untuk tahun 2018 udah berapa yang lewat? Udah berapa bulan yang lewat? Nah, karena ini dia bilang mulainya dari 1 Agustus 2017, udah dapat dipastiin berarti mulainya dari kita bakal hitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kita tinggal kaliin aja 3.000 ini dengan 12. Akan dapat 36.000. Ini adalah rent revenue mengakui pendapatan kita pada tahun 2018 senilai 36.000. Nah, kita langsung untuk yang ruko B. Ruko B itu senilai 144.000. Dan untuk masa sewa juga 1 Mei 2018 sampai 30 April 2020. Ini kalau dihitung, ini tuh 2 tahun juga. Nah, kita mesti cari dulu berapa pendapatan yang akan kita akui per bulannya. Kita tinggal bagi aja tuh 24. 144.000 bagi 24 bulan. Dapat 6.000. Nah, tapi bedanya di sini. Kan kita kan untuk untuk tahun 2018. Nah, si ruko B mulainya itu bukan dari 1 Januari, tapi mulainya dari bulan Mei. Berarti kita nggak kali 12 ntar. Kita mesti lihat dulu Mei sampai Desember itu berapa bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 8 bulan. Berarti 6.000 ini kita akan kali dengan 8. Nanti akan dapat pendapatan yang akan kita akui senilai 48.000. Kita totalin. Dapat 84.000. Kita akan masukin ke jurnal. Nama jurnalnya itu nanti unearned rent revenue pada rent revenue. Ini mirip kayak service revenue, bedanya ini bedanya pendapatan yang kita dapat dari sewa menyewa.
Oke, kayak kita ini nyewain bangunan kita. Nah, di sini kita akuin ya. Saldonya itu nilai 132.000. Maaf, di sini ada kesalahan. Jadi untuk ruko A itu senilai, kan nilai sewanya itu 72.000. Untuk masa sewa 1 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2019, itu kan 2 tahun. Ya, jadi totalnya itu harusnya tadi salah ya. Ini harusnya di sini 84.000. Oke. Di sini harus 84.000 tadi kita udah hitung ulang. Ya, kita langsung lanjut saja ke nomor 6. Informasi mengenai peralatan perusahaan adalah jenis asetnya itu equipment ya. Nilai perolehannya 500.000. Tanggal perolehannya ada dikasih tahu di sini dan umur asetnya ada. Dan tarif penyusutannya bahkan udah dikasih tahu juga. Ini tuh kalau ngomongin peralatan gini berarti kita nanti di penyesuaian itu bakal ngomongin depresiasi. Kita bakal bikin jurnal depresiasinya. Di mana jurnalnya itu akan depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Kayak gini ya untuk jurnal penyesuaian depresiasi. Nah, kita cari angkanya terlebih dahulu. Untuk equipment A terlebih dahulu. Dia bilang nilai perolehannya itu adalah 500.000. Ya kan? Tanggal perolehannya itu adalah 1 Oktober 2017. Namun yang kita butuhin itu kan cuman tahun 2018 saja. Nah, dan di sini udah dikasih tahu tarif penyusutannya 20% per tahun. Kalau dikasih tahu gini, kita tinggal kaliin aja 500.000-nya itu kali sama 20% atau 0,2. Dapat 100.000 penyusutannya untuk tahun 2018. Karena dia itu full. Nah, untuk equipment B ada perbedaan hitungannya. Equipment B itu nilai perolehannya 200.000. Lalu bedanya dia tanggal perolehannya itu 1 April 2018. Berarti kita mesti boleh menyesuaikannya itu hanya dari 1 April sampai 31 Desember 2018. Nggak bisa dari 1 Januari. Karena kita kan baru dapat barangnya aja bulan April. Berarti kita baru bisa nyesuaiin depresiasinya itu dari bulan April saja. Nah, di bulan April itu berapa bulan dari April sampai Desember? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. Berarti kita tinggal gini aja caranya. 200.000 dikali tarif penyusutannya 25%, 0,25. Namun dikali lagi dengan 9/12. Karena kan equipmentnya itu nggak nyampe setahun ada di perusahaan. Baru mulai dari bulan April doang, nggak dari Januari. Makanya kita nggak langsung full penyusutannya. Hanya 9 bulan saja dari April sampai Desember. Oke. Nanti dapat hasilnya itu 37.500. Dan kita totalin jadiin satu di akunnya nanti jadi 137.500. Kita masukin ke jurnalnya 137.500. Oke. Udah dapat ini untuk yang nomor 6. Kita langsung lanjut aja ke yang nomor 7. Bangunan dibeli pada tanggal 1 Oktober 2018 seharga 800.000 dengan meminjam uang ke bank penyusutan per tahun sebesar 5%.
Di sini kita tuh akan nyatet penyesuaian depresiasi terlebih dahulu, depresiasi building. Di sini akunnya sama aja seperti yang sebelumnya, namun bedanya kita kasih keterangan di sini strip building. Berarti ini depresiasi untuk building. Kita cari angkanya untuk building, depresiasinya. Sama seperti equipment tadi, caranya 800.000 dia harga perolehannya. Kita kalikan dengan penyusutan per tahunnya, dikasih tahu 5%. Berarti 800.000 kita kali 0,05, kita kali lagi 3/12. Kenapa kali 3/12? Karena dia aja baru dapat bangunannya aja bulan Oktober. Berarti kita boleh menyesuaikan depresiasinya itu mulai dari bulan Oktober saja sampai 31 Desember. Oktober, November, Desember. 3/12. Oke. Kita kalikan akan dapat 10.000. Makanya di sini kita akan masukkan nanti angkanya di jurnalnya 10.000. Gitu. Lanjut langsung ke nomor 8. Bunga hutang bank sebesar 12% dan dibayar setiap bulan di tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, untuk di sini kita lihat dulu utang banknya itu ada berapa. Bisa lihat di atas di soal. Ada 800.000. Kita lihat bunganya ada 12%. Nah, jadi gini cara untuk cari angkanya. Bunga yang kita mesti bayar 800.000 kita kali dengan bunganya 12%. Kita kali lagi dengan 1/12. Kenapa kita kali 1/12? Karena ini bulannya ini udah dibayar setiap bulannya. Berarti kita mesti sesuaiin buat bulan Desember aja. Dan juga bunga 12% ini bunga 12% ini bukan buat per bulan, tapi buat setahun 12% ini. Makanya kita mesti kali 1/12. 12% ini kan bukan buat per bulan, tapi buat setahun. Makanya kita mesti kali 1/12 di belakangnya. Dapat angka 8.000. Berarti nanti jurnalnya adalah interest expense pada interest payable. Interest payable di kreditnya. Karena kan kita nggak langsung bayar. Di soal dikasih tahu dibayarnya itu tanggal 1 bulan berikutnya. Berarti tanggal 1 Januari 2019. Kita kan nggak langsung bayar. Berarti masuknya ke interest payable. Dengan saldonya itu 8.000. Seperti hitungan yang kita udah dapat tadi. Lalu kita masuk ke nomor 9. Pembayaran gaji dilakukan pada awal bulan berikutnya. Jumlah karyawan 10 orang dengan tarif gaji per orang 5.500. Nah, yang ini gampang. Kita tinggal masukin aja salaries expense pada salaries payable. Sama aja konsepnya. Kan kita nggak langsung bayar, tapi kita bayarnya itu pada awal bulan berikutnya, Januari 2019. Untuk angkanya kita tinggal kali aja 10 kali 5.500. Nanti akan dapat angka 55.000. Kita langsung lanjut lagi ke nomor 10. Iklan untuk Diamond Corp telah ditayangkan sebanyak 6 kali. Dengan per tayangnya itu 15.000 di bulan Desember. Dan dikirimkan tagihan ke Diamond Corp. Ini bukan penyesuaian, tapi ini kayak koreksi gitu. Jadi ini belum dicatat jurnalnya. Kita tinggal masukin aja kayak jurnal biasa. Bukan penyesuaian ini. Gak ada hitung-hitungan. Kita masukin aja. Karena ini dikirimkan tagihan, berarti dia belum bayar apa-apa ke kita. Nanti jurnalnya itu jadi kayak gini. Di sini accounts receivable pada service revenue. Karena kita udah ngelakuin jasa kita, namun belum dibayar. Jadi masuknya ke accounts receivable. Angkanya itu tinggal langsung kali aja sebanyak 6 kali 15.000. Dapat 90.000. Jadi gini ya untuk soal 3 yang jurnal penyesuaiannya. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Correcting entries. Kita baca dulu soalnya ya. BC Inc. adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan menyusun laporan keuangan setiap bulan. Pada akhir bulan Oktober 2018, auditor menemukan kesalahan yang dilakukan oleh staf bagian akuntansi sebagai berikut. Sini ada kesalahan yang mesti kita betulin pencatatannya. Mulai dari nomor 1.
Pembayaran utang gaji bulan September 2018 sebesar 2.500 dilakukan pada awal Oktober 2018. Staf akuntansi menjurnal transaksi tersebut di debit salaries expense 2.500 dan di kredit cash 2.500. Nah, di sini kesalahannya itu adalah pada salaries expense-nya. Harusnya itu dicatat salaries payable bukan salaries expense. Kan yang kita bayar ini kan gaji bulan lalu, utang gaji bulan lalu, bukan bulan pada Oktober tersebut. Harusnya salaries payable. Nah, berarti kita mesti tutup dulu salaries expense-nya di kredit dan kita nanti mendebit salaries payable. Dan jadinya seperti ini. Yang angkanya 2.500. Gitu ya. Kalau misalnya mau penjabarannya yang nggak langsung disingkat begini, langsung salaries payable, salaries expense cara cepatnya. Ada cara biasanya, yaitu dengan cara salaries. Kita tutup dulu akun yang salah ini, kita balik. Jadi cash, kan cashnya tadi kredit, kita debitin cashnya, terus kita kreditin salaries expense. Itu senilai 2.500. Nah, baru kita catat jurnal yang benarnya, yaitu salaries payable pada cash sebesar 2.500. Nah, kayak gini kita bisa langsung masukin aja, singkatin kayak jadi begini. Yang cashnya debit sama kredit saling mengurangi, langsung coret aja. Jadi sisa salaries payable di debit sama salaries expense di kredit. Kalau mau dikoreksi dulu yang ini nggak apa-apa. Bikin jurnal kayak gini nggak apa-apa, 4 kayak gini. Atau mau langsung kayak gini juga nggak apa-apa, sama aja. Ini jawaban, tapi ini jawaban udah bener kayak gini. Salaries payable langsung pada salaries expense senilai 2.500. Tapi ini terlalu kepanjangan sih, jadi disaranin pakai jurnal kayak gini aja. Tapi kalau misalnya emang belum pede untuk koreksinya dengan cara cepet, jurnal pendek kayak gitu, bikin kayak gini juga nggak apa-apa. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Pembayaran utang bank sebesar 2.000 dicatat dengan mendebit beban bunga dan mengkredit utang bunga sebesar 8.000. Nah, jurnal yang benernya itu kan harusnya kan bayar utang bunga, yaitu interest payable pada cash, nilainya itu 2.000 kan. Tapi dia malah debit interest expense pada interest payable 8.000. Nah, karena ini rada ribet, kalau misalnya saya langsung cepat kayak gini, jadi saya jabarin di sini. Pertama, kita tutup dulu jurnal yang salahnya. Kan dia salah tuh. Interest payable pada interest expense pada interest payable dia nyatetnya. Kita tutup dulu, kita balik. Senilai 8.000, udah kan? Pas kita udah balik ini, baru kita catat jurnal yang benernya yang seharusnya. Interest payable pada cash senilai 2.000. Jadi gitu. Bisa juga ini langsung disingkat. Jadi begini kalau disingkat. Langsung disingkat gitu ya. Interest payable. Di sini ada interest expense, di sini ada cash. Di sini interest payable nanti 10.000, di sini interest expense 8.000, cashnya 2.000. Ini kalau mau langsung disingkat, nggak pakai panjang kayak gini jurnalnya. Tapi kalau misalnya yang soal kayak gini rada rumit, mending di ini dulu sih, betulin jurnal yang salah, baru kita masukin jurnal yang bener. Buat menghindari kesalahan aja, kita koreksinya. Biar main aman. Oke. Lanjut ke nomor 3. Penyusutan bulan Oktober 2018 sebesar 350 dicatat sebesar 530 oleh bagian akuntansi. Nah, di sini berarti kita tuh nyatat depresiasinya kegedean. Ya, kita nyatatnya itu depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 530. Harusnya 350 tapi. Nah, kita mesti kurangin. Kuranginnya itu dengan cara jurnalnya begini. Kita balik aja jurnalnya. Accumulated depreciation pada depreciation expense.
Untuk angkanya selisihnya 530 kurang 350, yaitu senilai 180. Jadi kita kurangin depresiasi kita. Yang tadinya 530 kurangin jadi 350. Kurangin 180 aja. Jadi ntar saldonya itu depresiasi kita udah 350. Gini ya, untuk yang nomor 3. Mengurangi depresiasi kita yang tadinya kegedean. Untuk yang nomor 4, pembayaran dividen tunai sebesar 4.600 dicatat dengan mendebit share capital ordinary dan mengkredit cash sebesar 4.600. Nah, di sini akun yang salahnya itu di share capital ordinary-nya ya. Share capital ordinary-nya itu didebit kan harusnya cash dividen. Namun dia malah tulisnya share capital ordinary. Nah, kalau gini kita langsung gini aja. Kita masukin yang bener ya cash dividen di debit. Kita tutup share capital ordinary kita di kredit. Karena ini cuma salah akunnya doang. Nominalnya udah bener. Nominalnya udah bener ya. Kita ngeluarin cashnya udah bener di kredit 4.600. Yang salah itu ada di sininya. Di debitnya itu. Jadi kita tutup share capital ordinary ke kredit. Kita masukin cash dividennya ke debit yang benar ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Perusahaan melakukan penagihan kepada customer atas jasa yang telah diselesaikan sebesar 1.000. Namun dicatatnya itu di debit accounts receivable 1.000 dan di kreditnya itu unearned service revenue. Ini tuh cuman salah di kreditnya. Harusnya itu service revenue bukan unearned service revenue kan, karena kan kita udah selesaiin jasanya. Kecuali kalau belum selesai itu benar. Akunnya kayak gitu. Nah, kalau gitu berarti kita mesti tutup unearned service revenue kita. Kita kreditin service revenue. Kita munculin service revenue kita. Nominalnya udah benar 1.000. Sama kayak tadi nominalnya udah benar, cuman salah di akunnya doang. Di kreditnya nih. Harusnya service revenue bukan unearned service revenue ya. Karena jasanya kan udah selesai. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Pembelian perlengkapan secara kredit dicatat terlalu besar 100. Nah, kalau kayak gini ini mah gampang juga nih. Ini kita tinggal balik aja. Pas kita beli supplies kan, supplies pada accounts payable. Karena itu dia secara kredit. Suppliesnya di debit, accounts payable-nya di kredit. Nah, ini kita kegedean catatnya. Kita mesti kurangin 100. Kita balik aja jurnal yang tadi. Accounts payable jadinya pada supplies. Karena ini kita pengen ngurangin senilai 100. Jadi kita balik. Pas kita beli supplies pada accounts payable, cuman nanti pas kita kalau mau ngurangin jadi accounts payable pada supplies. Gitu ya buat koreksinya yang nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Penyesuaian bunga wesel bayar tertanggal 1 Oktober 2018 senilai 6.000, 6 bulan bunga 9% telah dicatat pada jurnal yang tepat sebesar 6.000 kali 9%. Bunga dibayar setiap bulan tanggal 1. Nah, di sini catat jurnalnya itu dibilang di sini udah bener. Interest expense pada interest payable. Oke. Namun dia tuh salahnya dia enggak, angkanya itu salah, enggak dikali 1/12. Kan 9% ini kan buat 1 tahun, bukan buat 1 bulan. Maka dari itu harusnya itu ada dikali 1/12. Kita cari dulu angka yang salahnya. 6.000 kali 0,09. Nah, pas di jurnal dia tuh nyatetnya 540 kan. Cuman harusnya itu angkanya 6.000 dikali 0,09 dikali 1/12. Harusnya angkanya itu 45 doang yang dicatat, bukan 540. Kegedean dong. Berarti kita mesti kurangin nih. Kurangin berapa? Kita tinggal selisihin aja. 540 dikurang sama 45, 495. Kita mesti kurangin 495. Karena kegedean tadi kita catatnya. Kan normalnya itu kita catat interest expense pada interest payable. Namun ini kan kita koreksi, kita kurangin. Berarti jadinya interest payable pada interest expense. Kita balik. Kan kita mau ngurangin. Angkanya itu 495. Selisih yang tadi itu yang kita dapat. Oke. Harusnya 45 ya.
Cuman karena kegedean kita kurangin segini. Lanjut ke nomor 8. Pembelian tanah untuk tempat usaha sebesar 100.000 dilakukan secara tunai sebesar 40% dan sisanya secara kredit. Transaksi ini dijurnal oleh bagian akuntansi sebagai pembelian tanah secara tunai. Jadi dia tuh nyatetnya itu salahnya nggak ada accounts payable-nya. Dia nulisnya itu bayarnya seluruhnya pakai cash. Padahal dibilang di sini tuh cashnya cuma 40%, sisanya pakai kredit. Berarti pencatatan cashnya mesti kita kurangin dong. Terus kita nambahin accounts payable. Jadi ini kan ada 100.000. Catat tunainya itu berarti harusnya kan cuman 100.000 dikali 0,4. Harusnya itu cuman 40.000 cashnya yang kita catat. Namun kita malah nyatet ngeluarin cashnya 100.000 tadi. Berarti kita mesti kurangin 60.000 biar jadi 40.000 dari 100.000 itu. Ngerti ya? Berarti di sini cash pada accounts payable senilai 60.000. Saya ulangin lagi ya. Ini kan tadi kan dia bilang bayar cashnya cuma 40%, sisanya kredit. Namun malah dicatatnya semuanya bayarnya pakai cash 100.000. Kita cari dulu 40%-nya berapa? 100.000 dikali 0,4 dapat 40.000. Harusnya segini ngeluarin cashnya. Sisanya 60.000-nya itu kredit. Berarti untuk itu kita mesti kurangin 60.000 cashnya. Jadi ntar jurnalnya begini. Kita debitin cashnya, kita kreditin accounts payable deh. 60.000. Sama-sama 60.000. Jadi balance deh. Oke. Itu untuk soal nomor 4. Dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Sekarang kita akan bahas soal nomor 5, financial statement and closing. Di sini diminta pertama itu prepare an income statement, written earning statement, and a classified statement of financial position. Lalu diminta prepare the closing entries and prepare a post-closing trial balance. Sini kita lihat dulu ya, Melodico prepares financial statement quarterly. Presented below are financial data from adjusted trial balance on September 30, 2018. Nah, di sini bisa dilihat soalnya itu ngasih info trial balance pada saat tanggal 30 September 2018. Jadi tugasnya kita itu tinggal kita susunin di laporan keuangan mulai dari income statement, return earnings sampai SOFP. Lalu kita buat juga journal closing entries-nya sama trial balance setelah closing. Oke, kita langsung jawab aja. Jadi di laporan keuangan itu pertama kita bakal bikin income statement-nya terlebih dahulu. Maka kita akan bikin income statement. Income statement itu susunannya pertama itu kita tulis revenue-nya terlebih dahulu di sini. Oke. Kita lihat di soal. Di sini revenue-nya itu ada apa aja? Kalau kita lihat cari-cari di soal di sini, revenue-nya itu cuma satu, yaitu service revenue dengan angka 12670. Kita masukin di sini service revenue 12670. Karena revenue-nya cuma satu doang, udah kita revenue berarti cuma itu doang. Kita akan langsung masuk ke expense. Di expense ini kita akan masukin semua akun-akun yang pokoknya di situ yang ada namanya expense di sini nih. Jadi ini akan gampang masukinnya. Kita lihat dari sini dari awal ada sales and wages expense, kita masukin angkanya 2590. Terus selalu ada lagi depreciation expense mesin, angkanya 200, angkanya itu 100. Lalu ada lagi depreciation expense equipment, angkanya itu 48. Lalu masukin lagi supplies expense, angkanya itu 320. Lalu ada lagi utilities expense 120. Lalu ada lagi rent expense, angkanya 200. Nah, ini udah semuanya expense kita masukin yang ada di soal. Kita totalin dulu expense-nya. Totalin semua expense yang dari awal kita dapat sampai akhirnya sampai rent expense. Kita totalin dapat 3378. Totalin yang ini ya, total expense ya. Terus habis itu kita akan cari net income-nya. Nah, cara cari net income-nya itu gampang. Tinggal service revenue-nya kita kurangin sama total expense-nya.
Berarti 12.670 dikurang 3378. Dapat net income-nya 9292. Ini net income-nya udah dapat. Dalam menyusun laporan keuangan ini dari awal itu udah harus bener ya. Kalau misalnya dari awalnya itu salah, untuk selanjutnya di return earnings statement dan di SOFP-nya itu akan salah. Karena ini semua tuh berhubungan. Berhubungan dari mana? Ini lihat nih. Di net income ini berhubungan ke return earning. Pertama return earning itu kita lanjut isi ke return earning statement. Pertama di return earning statement itu kita masukin beginning return earning-nya. Beginning return earning-nya itu kita dapat lihat di sini. Di soal kita cari return earning. Di sini kita ketemu 6570. Ini masih beginning karena ini belum dihitung, belum diotak-atik return earning di sini. 6570. Nanti kita masukin return earning itu 6570. Beginning return earning. Nah, beginning di return earning statement itu kita akan masukin net income dan dividen. Net income itu menambah return earning, sedangkan dividen nanti mengurangi. Berarti yang di add kita akan masukin net income terlebih dahulu. Nah, angka net income-nya ini kita ambil dari atas dari income statement tadi yang kita buat 9292. Nah, kan makanya saya bilang kalau misalnya income statement-nya udah salah, makanya ke bawahnya itu akan salah. Karena net income ini akan dipakai di return earning statement dan nanti ending return earning itu akan dipakai di SOFP. Makanya ini harus hati-hati di sini menghitungnya, harus teliti. Jangan sampai ada yang kurang juga, jangan sampai ada yang salah hitungnya. Lalu kita masukin less-nya itu ada dividen. Untuk dividen angkanya itu bisa dilihat di sini ketemu 1862. Kita masukin aja 1862. Lalu kita dapat ending return earning statement-nya. Dengan cara beginning return earning tadi kita tambahin dengan net income, lalu kita kurangi dengan dividennya. Nanti makanya dapat hasil segini 14.000 ending return earning. Oke. Kalau ini udah, kita langsung lanjut ke SOFP atau Statement of Financial Position. Di sini ada aset dan liability and equity. Ini total aset dan total liability and equity ini harus balance. Makanya kita harus masukinnya itu posisinya harus benar. Kita akan langsung masukin. Pertama di posisi aset kita lihat di long term investment. Kalau menurut soal long term investment ini di soal nggak ada, kita kosongin. Intangible asset juga di soal nggak ada, kita kosongin. Untuk property, plant and equipment itu ada di soal, kita cari itu property, plant and equipment itu kayak non current asset, tapi yang bentuknya itu kayak equipment, building, mesin gitu-gitu. Kita cari di soal itu ada apa aja. Pertama ada equipment. Ada equipment pertama di soal. Equipment itu nominalnya di soal senilai 2960. Kita masukin. Lalu setiap kali kita taruh plan asset di sini, di bawahnya itu harus kita tulis accumulated depreciation-nya. Equipment, berarti kita masukin accumulated depreciation-nya itu 240 kalau dilihat ada di sini. Lalu kita masukin lagi plan asset di sini ada apa lagi? Ada mesin. Kita masukin mesin itu angkanya 1600. Nah, ini plan asset kita masukin lagi di bawahnya akumulasi depresiasi mesinnya senilai 200. Jadi kalau misalnya plan asset kayak gini, kita harus masukin accumulated depreciation-nya di bawah sesuai sama asetnya. Ini kayak ini accumulated depreciation equipment ditaruh di bawah equipment, accumulated depreciation mesin ditaruh di bawah mesin. Jadi seperti itu, harus taruh di bawah asetnya. Kita totalin, dapat segini total PPE-nya. Ini equipment dikurangi accumulated-nya, lalu mesin dikurangi sama accumulated-nya juga. Dapat 4120. Lalu current asset ada apa aja? Ada supplies di sini, kita lihat 208. Lalu current asset ada accounts receivable
2272 kalau dilihat ada di situ. Lalu ada prepaid trend 4.400. Lalu ada cash 66.000. Nah, kenapa ini masuk current asset? Karena ini tuh yang saldo akunnya ini bisa berubah. Saldo akunnya ini cepat berubah dalam 1 tahun. Perputarannya itu cepat. Lalu ada total current assetnya, kita totalin berapa? 72.880. Kita totalin yang ini, total current asset. Lalu kita jumlahin aja total asetnya dari total PP sama total current asset. Kita totalin dapat 77.000 untuk total asetnya. Oke. Kita lanjut untuk liability dan equity-nya. Pertama kita masukin equity dulu. Kita lihat di sini equity ada apa aja. Ada share capital ordinary langsung dapat di sini 40.000. Angkanya itu 40.000. Lalu ada lagi retain earnings. Jadi retain earnings ini angkanya bukan ambil dari yang soal lagi ya, tapi ambil angkanya itu dari yang tadi retain earnings statement yang endingnya 14.000. Oke. Kita masukin 14.000 di retain earnings sini. Makanya tadi saya bilang itu berhubungan. Itu dimasukin ke SYFP. Makanya nggak boleh salah dari awal. Itu equity-nya udah itu aja, di soal nggak ada lagi. Kita totalin aja langsung equity-nya. Dapat segini. Retain earnings tambah share capital ordinary dapat 54.000. Lalu ke liability. Non current liabilities-nya kita cari ada gak? Ada di bonds payable. Bonds payable itu termasuk non current liabilities ya. Jadi kita masukin 18.000. Udah. Terus kita masukin total non currentnya karena cuma bonds payable jadi tinggal salin aja 18.000 total non current liabilities ya. Lalu kita ke current liabilities, kita lihat ada apa aja. Ada unearned service revenue. Seperti yang saya bilang di soal sebelum-sebelumnya, unearned service revenue itu masuknya kategorinya ke hutang. Karena kayak pekerjaan yang kita belum lakuin tapi kita udah dibayar. Jadi kita tuh kayak ngutang ke pelanggan. Senilai 3.600. Lalu di sini ada accounts payable senilai 1.400. Kita masukin ke current liabilities. 1.400. Kita totalin current liabilities-nya dapat 5.000 dari sini, 3.500 tambah 1.400. Lalu setelah itu kita totalin total liabilities-nya dengan cara totalin si non current liabilities tambah current liabilities. 18.000 tambah 5.000 dapatlah 23.000. Lalu kita totalin lagi liability dengan equity-nya. Total liability-nya 23.000, total equity-nya 54.000. Kita totalin dan dapatlah 77.000. Dari sini kita bisa lihat total aset dan total liability dan equity balance 77.000. Berarti kalau misalnya ini balance, berarti jawaban kita tuh benar. Oke. Jadi patokan jawabannya benar itu adalah di sini balance total aset dengan total liability equity-nya. Oke, kita lanjut ke closing entries. Untuk closing entries ada beberapa jurnal yang udah ditentuin yang harus di closing. Yaitu pertama kita harus tutup jurnal pendapatan kita. Karena pendapatan kita tadi cuma satu, yaitu service revenue, jadi kita hanya menutup jurnal service revenue saja. Itu jadinya seperti ini. Ditutup ke income summary, yang tadi service revenue di kredit kita tutup ke debit. Di kreditnya muncul income summary, oke? Nah, yang kedua yang mesti ditutup adalah expense. Seluruh expense atau seluruh biaya yang dikeluarin oleh perusahaan. Pokoknya seluruh biaya yang dikeluarin oleh perusahaan itu harus kita tutup. Karena di sini biaya-biayanya itu cuma expense doang. Di sini expense di sini kita masukin ke closing entries, kita tutup semua. Nah, kita tutup ke kredit. Kan biaya-biaya ini kan saldo normalnya itu di debit. Makanya kita mesti tutup ke kredit. Income summary di debit, pada kreditnya expense. Angkanya itu jadi kayak gini. Income summary yang ini tuh total dari expense ya. Total dari biaya-biayanya. Oke. Lalu yang ketiga, kita tutup income summary kita.
kita lihat di sini income summary ada di kredit dan ada debit. Kita lihat paling gedenya kan kalau misal diselisihin income summary di kredit selisihin sama income summary debit, jadinya itu income summary-nya itu totalnya 9292 kalau dihitung. Kita coba ya, ini selisihin dengan income summary ini 9292. Nah 9292 ini kan di kredit, karena lebih besar di kredit emang income summary-nya. Berarti kita mesti tutupnya ke debit. Kita tutup income summary kita di debit, tutupnya ke retained earnings di kredit senilai 9292. Oke. Udah income summary yang ditutup. Terakhir kita harus nutup dividen. Kita kan tadi punya dividen di sini 1862. Kita harus tutup dividen 1862 tersebut. Kita tutupnya langsung ke retained earning juga. Dividen yang tadinya saldo normal di debit kita tutup ke kredit. Oke. Debitnya itu retained earning senilai 1862. Oke, itu untuk closing entries-nya. Segitu doang. Pertama, pendapatan yang kita tutup. Kedua, biaya-biaya. Ketiga, income summary-nya. Kita selisihin, terus kita tutup. Lalu terakhir, dividen kita tutup. Oke. Lalu post-closing in trial balance. Untuk mudahnya, kalian tinggal masukin aja akun-akun yang ada di SOFP. Mulai dari equipment, segala macam. Dari asetnya sampai liability equity-nya. Karena ada nih akun-akunnya. Kalian langsung masukin aja ke post closing trial balance ya. Semua yang ada di SOFP. Udah masukin. Sesuai angkanya juga sama yang kayak di SOFP ya. Dapat di sini. Taruh saldonya itu di saldo normalnya mereka sendiri. Kayak cash di debit, accounts receivable-nya di debit, accumulated depreciation di kredit, accounts payable di kredit, taruh di saldo normalnya. Oke. Kita totalin, nanti itu bakal balance sesuai sama yang seperti di SOFP kita 77440. Pokoknya asal kita naruhnya sesuai sama yang di sini di SOFP, nanti hasilnya itu juga bakal balance di post closing trial balance kita. Oke. Sekian untuk nomor 5 dan sekian untuk pembahasan soal UTS akuntansi dasar 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.